Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dolvia AMDKEP, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 2 Pemerintah Kabupaten 50 Kota. Saya akan mempresentasikan tugas agenda 1 mengenai penghormatan terhadap lambang-lambang negara Republik Indonesia dengan mentor Bapak Insinyur Nasridal Patria MMMH. Penghormatan terhadap lambang-lambang negara Republik Indonesia. Negara merupakan suatu wilayah tertentu yang ditempati oleh warga negara tertentu yang memiliki pemerintahan dan mempunyai tujuan. Setiap belahan negara memiliki sebuah identitas yang akan menunjukkan ciri khas dari suatu negara, baik itu dari segi lagu kebangsaan, bahasa, bendera, serta lambang dari negara itu sendiri. Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan alat pemersatu identitas, kehormatan, dan kebanggaan bersama. Yang pertama, lambang negara. Lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita dicengkram oleh Garuda. Makna lambang Garuda Pancasila secara keseluruhan melambangkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, bendera. Bendera negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera Indonesia memiliki filosofi. Merah berarti keberanian, sedangkan putih berarti kesucian. Selain itu, warna merah dikatakan melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Bendera negara diatur dalam Undang-Undang 1945, Pasal 35, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Selanjutnya, bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang tertuang dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai identitas nasional, sarana pemersatu, sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, yang digubah oleh Wake Rudolph Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan untuk menghormati presiden atau wakil presiden, menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan, dalam upacara pembukaan sidang paripurna Dewan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dalam pembukaan persidangan di pengadilan, untuk menghormati kepala negara asing. Makna penghormatan lambang-lambang negara. Yang pertama, membangkitkan rasa bangga terhadap lambang negara, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Adanya latar belakang historis dalam setiap lambang. Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas, wujud eksistensi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan azas persatuan, kedaulatan, kehormatan, kebangsaan, kebhinneka tunggal ikaan, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Tujuan pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang kedua,
menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator. Yang pertama, pengetahuan hukum. Ini meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Pemahaman terhadap kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan dari hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Yang ketiga, sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum. Yang keempat, perilaku hukum. Ditunjukkan dengan perbuatan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran terhadap kerukunan dan persatuan kesatuan bangsa. Kesadaran pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terdapat pada Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika, dan Wawasan Nusantara. Prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Selanjutnya, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Demikianlah presentasi dari saya mengenai penghormatan terhadap lambang-lambang negara Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.